Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan dan antaranya sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan puasa pada bulan Ramadan ini. Oke, yang terhormat Bapak Ali Subrata selaku dosen mata kuliah Operasional Bank dan saya hormati Bapak Dirjaritas Sri Nugraha MBA selaku dosen collaboration dengan Pak Ali yang menggantikan Pak Ali pada hari ini. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai credit operation atau operasi kredit. Oke, ini adalah latar belakang. Kredit adalah transaksi penting di bank diatur oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan peminjam yang mengharuskan peminjam melunasi utangnya beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Jika peminjam gagal membayar, bank menghadapi risiko kredit yaitu ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban saat jatuh tempo atau biasa disebut kredit macet. Bisa di next. Ya, di sini ada pengertian kredit. Mungkin dari teman-teman sudah tidak asingnya dengan pengertian kredit karena dari presentasi pertama juga sudah dibahas, tetapi di sini kita ada lagi materi. Oke, kredit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan uang yang dilakukan melalui suatu kesepakatan antara bank dan pihak lainnya. Dalam perjanjian ini pihak peminjam memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran bunganya. Nah, di sini ada pengertian materi kita yaitu pengertian credit operation. Nah, operasi kredit atau yang lebih dikenal dengan istilah credit operation merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan, khususnya bank dalam hal pemberian, pengelolaan, dan pengawasan kredit terhadap nasabah. Kegiatan ini mencakup proses evaluasi kelayakan kredit, penetapan syarat dan ketentuan pencairan dana, pemantauan pembayaran, serta penanganan kredit bermasalah. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sistematika perjanjian kredit, kemudian syarat sahnya dan lain sebagainya akan dibahas oleh para presentator. Silakan. Perjanjian kredit. Yang pertama adalah judul perjanjian kredit, di mana pada bagian ini akan digambarkan jenis perjanjian yang akan dibuat seperti perjanjian kredit konsumtif atau perjanjian investasi, di mana judul tersebut memberikan gambaran umum mengenai materi yang diatur dalam perjanjian dan sebaiknya sesuai dengan isi substantif yang diperjanjikan. Yang kedua ada komparisi, di mana komparisi ini berisi identitas dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian yaitu kreditur dan debitur. Informasi yang dimuat dalam bagian ini mencakup nama lengkap, alamat, dan keterangan dalaman lainnya. Selanjutnya ada revisi atau konsideran atau latar belakang perjanjian, di mana hal ini menjelaskan alasan atau latar belakang diadakannya perjanjian kredit. Dengan revisi yang memberikan konteks mengenai maksud dan tujuan perjanjian serta dasar hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, pembaca dapat memahami alasan dan tujuan diadakannya perjanjian kredit. Yang keempat, ada isi perjanjian kredit, di mana pada bagian ini mengatur hak dan kewajiban kedua pihak. Perjanjian umumnya mencakup yang pertama ada jumlah kredit, di mana besaran fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Yang kedua ada jangka waktu kredit. Yang ketiga ada suku bunga dan biaya lain. Yang keempat ada cara pembayaran. Yang kelima ada jaminan, dan yang keenam ada ketentuan lakukan prestasi. Yang selanjutnya ada penutup, di mana pada bagian terakhir perjanjian ini umumnya memuat tempat dan tanggal penandatanganan, tanda tangan para pihak, saksi-saksi. Selanjutnya ada syarat dan perjanjian kredit. Yang pertama kesepakatan para pihak, di mana hal ini mencerminkan sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan.
antara pihak. Hal ini menuntut adanya persetujuan dan kesepakatan yang tulus dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pernyataan ini juga berdasarkan pada pasal 132.1 KUH Perdata yang menyatakan tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Yang kedua, kecakapan salah pihak, di mana kecakapan hukum seseorang perlu dipahami siapa saja yang menurut hukum tidak memiliki kecakapan atau kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Hal ini telah diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa mereka yang tidak cakap antara lain adalah anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang berada di bawah kemampuan, dan perempuan yang telah menikah dalam keadaan yang ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu, di mana yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sah perjanjian kredit, yaitu objek perjanjian yang mencakup investasi, misalnya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata. Yang keempat adalah sebab yang halal, di mana pada pasal 1337 KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci mengenai sebab yang halal, tetapi menetapkan bahwa sebab yang terlarang adalah sebab yang melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam memenuhi kewajiban kredit. Yang pertama ada permohonan kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit untuk pertama kalinya kepada bank. Permohonan tambahan debitur yang telah memiliki fasilitas kredit sebelumnya mengajukan permohonan untuk tambahan kredit. Permohonan perpanjangan debitur mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu kredit yang sedang berlangsung. Yang kedua ada mengumpulkan data informasi. Identifikasi permohonan meliputi data pribadi atau perusahaan permohonan, legalitas usaha, dokumen-dokumen legal seperti akta pendirian, izin usaha, dan dokumen terkait lainnya. Agunan informasi mengenai aset yang dijadikan sebagai jaminan kredit, studi kelayakan, analisis mengenai kelayakan proyek atau usaha yang akan dibiayai. Data keuangan, laporan keuangan, arus kas, dan data finansial lainnya. Yang ketiga ada verifikasi data. Wawancara, bank melakukan wawancara dengan calon debitur untuk memahami kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Kunjungan lapangan, kunjungan ke lokasi usaha atau proyek untuk mengamati kondisi yang sesungguhnya. Pemeriksaan kredit, pengecekan riwayat kredit calon debitur untuk menilai reputasi kreditnya. Pemeriksaan di perdagangan, verifikasi terhadap hubungan bisnis calon debitur dengan pemasok atau pelanggan. Pemeriksaan pasar, analisis kondisi pasar dan industri terkait usaha calon debitur. Yang keempat ada analisis kredit, analisis kualitatif, evaluasi terhadap aspek legalitas, manajemen, teknis produksi, pemasaran, dan lingkungan usaha. Analisis kuantitatif, analisis laporan keuangan untuk memenuhi kinerja dan kesehatan finansial calon debitur. Yang kelima, putusan kredit. Berdasarkan hasil analisis, bank akan memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit. Jika disetujui, bank akan menetapkan jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga, dan syarat-syarat lainnya. Yang keenam, ada pencairan kredit. Setelah perjanjian kredit tidak ditandatangani, bank akan mencairkan dana sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, pemantauan dan pengendalian kredit. Bank akan melakukan pemantauan terhadap pengguna dana dan kinerja debitur untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian kredit serta untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak kredit. Yang kedua ada penilaian agunan kredit. Penilaian agunan dalam proses pemberian kredit merupakan langkah yang sangat penting bagi lembaga keuangan untuk meminimalkan risiko serta memastikan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Yang pertama ada prinsip penilaian. Independensi penilaian harus bebas dari pengaruh pihak
maupun untuk memastikan bahwa hasil penilaian bersifat objektif. Kejujuran. Penilaian diwajibkan untuk menyampaikan hasil penilaian sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya manipulasi. Objektif. Penilaian harus berdasarkan fakta dan data yang valid, bukan atas opini subjektif. Yang kedua adalah kriteria objek penilaian. Agar agunan diterima dan memiliki nilai bagi pemberi kredit, objek penilaian harus memiliki kriteria berikut. Yang satu, dapat dipasarkan. Agunan harus memiliki kemudahan untuk dijual atau dialihkan kepemilikannya. Dapat dipastikan nilai agunan harus dapat ditentukan secara jelas dan akurat. Stabilitas nilai. Nilai agunan sebaiknya tidak mudah berfluktuasi dan cenderung stabil dalam jangka waktu tertentu. Dapat dialihkan. Hak kepemilikan atas agunan harus dapat dialihkan tanpa terdapat hambatan hukum. Legalitas. Agunan harus dilengkapi dengan dokumen legal yang sah dan bebas dari sengketa hukum. Yang ketiga, ketentuan penilaian. Hasil penilaian merupakan pendapat profesional pada titik waktu tertentu yang mencerminkan kondisi serta nilai agunan pada saat penilaian kemudian. Keempat, penilaian aset tetap. Penilaian aset tetap seperti tanah dan bangunan bertujuan untuk menentukan nilai pasar dari agunan tersebut. Metode yang digunakan meliputi pendekatan pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Yang kelima, penilaian agunan berupa persediaan. Penilaian terhadap persediaan barang, dagang atau bahan baku perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti umur persediaan, kondisi fisik, dan kecepatan perputaran persediaan. Yang terakhir, laporan penilaian. Laporan penilaian harus disusun dengan jelas, lengkap, dan transparan. Laporan tersebut harus mencakup informasi mengenai objek penilaian, metode yang digunakan, dan pendukung serta keseluruhan penilaian. Selanjutnya saya serahkan ke penilaian. Pada materi sebelumnya, di sini ada tantangan yang dihadapi oleh credit operation. Tentu credit operation meskipun memiliki peranan krusial dalam dalam fungsi perbankan dan lembaga keuangan menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks dan terus berkembang. Di sini ada beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh credit operation. Yang pertama yaitu risiko kredit yang meningkat. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama ada kondisi ekonomi yang tidak pasti. Yang kedua ada perubahan dalam industri. Yang ketiga persaingan yang ketat. Lalu yang kedua ada regulasi yang ketat. Yaitu ada peraturan yang kompleks dan berubah. Yang kedua ada keputusan terhadap KYC dan AML. KYC di sini yaitu bank diharuskan untuk menerapkan prosedur know your customers. Dan AML yaitu anti money laundering. Jadi pencucian uang. Lalu yang ketiga ada teknologi dan informasi digital. Ada beberapa poin, ada 3 poin. Yang pertama investasi dalam teknologi baru. Yang kedua ada keamanan data dan privacy. Yang ketiga integrasi sistem yang kompleks. Lalu yang keempat ada kualitas data. Ada beberapa poin di kualitas data. Yang pertama data yang tidak akurat atau tidak lengkap. Yang kedua kurangnya integritas data. Lalu yang kelima ada sumber daya manusia. Ada 2 poin. Yang pertama kurangnya keterampilan dan talenta. Yang kedua pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya yang keenam ada efisien operasional. Di sini ada 2 poin. Yang pertama proses manual yang inefisien dan yang kedua ada kurangnya otomatisasi. Yang ketujuh ada ekspektasi pelanggan yang meningkat. Ada 2 poin. Yang pertama permintaan layanan yang lebih cepat dan mudah. Yang kedua personalisasi. Yang kedelapan persaingan dari vintage. Di sini ada model bisnis yang inovatif. Yang kedua pengalaman pelanggan yang lebih baik. Vintage seringkali menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih superior melalui platform digital yang mudah digunakan dan profil aplikasi yang lebih cepat. Lalu yang ke-9 ada yang sering terjadi yaitu penipuan kredit. Mungkin penipuan kredit diantaranya yaitu peningkatan penipuan kredit. Dengan melakukan praktika penipuan kredit semakin canggih dan sulit
kedua ada biaya penipuan. Penipuan kredit dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank. Yang terakhir ada manajemen risiko. Di sini identifikasi dan pengelolaan risiko. Yang kedua ada pengujian stres. Yang ketiga tadi pengujian stres. Bank wajib melaksanakan pengujian stres untuk menilai ketahanan portofolio kredit mereka dalam menghadapi berbagai skenario ekonomi yang merugikan. Dalam menghadapi tantangan ini, bank tentunya perlu melakukan investasi dalam teknologi, meningkatkan proses yang ada, mengembangkan sumber daya manusia serta memperkuat manajemen risikonya. Next. Lalu di sini ada studi kasus, yaitu kasus pemalsuan dokumen oleh PT Tirta Apata Bottling atau PT TAP. Dalam pengajuan kredit ke bank mandiri menjadi contoh nyata dari lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, yang akhirnya menyebabkan kredit macet dan kerugian negara dalam jumlah besar. Tentunya dalam pengajuan tambahan kredit, PT TAP juga memanipulasi laporan keuangannya agar terlihat seolah-olah mengalami pertumbuhan, padahal tidak. Hal ini membuat Bank Mandiri menyetujui tambahan kredit sebesar 1,47 triliun meskipun aset yang dijaminya hanya senilai 73 miliar. Akibatnya PT TAP gagal mengembalikan pinjaman sehingga menimbulkan tunggakan pokok dan bunga sebesar 1,83 triliun yang merugikan negara. Lalu investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan atau bisa disebut BPK menemukan adanya penyimpangan dalam proses pengajuan dan pencairan kredit yang mengindikasikan kurangnya kehati-hatian Bank Mandiri dalam menilai kelayakan debitur. Beberapa faktor penyebabnya adalah memanipulasi laporan keuangan oleh PT TAP, kelalaian Bank Mandiri dalam melakukan analisis kredit tersebut, dan keterlibatan pegawai bank dalam proses persetujuan kredit yang tidak sesuai prosedurnya. PT TAP terbukti melakukan pemalsuan dokumen yang melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP yang dapat dikenakan hukuman hingga 6 tahun penjara. Di sisi lain, kelalaian Bank Mandiri dalam menerapkan prinsip kehati-hatian juga bertentangan dengan pasal 29 ayat 4 UU Perbankan serta pasal 1366 KUH Perdata yang mengatur bahwa kelalaian dalam bertindak dapat berujung pada tanggung jawab hukum. Saya kembalikan kepada Anda. Saya terima kasih kepada presentator yang telah menjelaskan mengenai credit operation ataupun operasional kredit. Nah, sebelum kesimpulan, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Kiranya memang dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi 2. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan. 3 aja teman-teman ya. Saya batasin 3 dulu. Boleh yang mau tanya? Oke. Bisa nanti. Oh, tidak. Oh iya boleh tidak. Baik, langsung saja pertanyaannya. Bagaimana cara bank memastikan bahwa nilai agunan tetap relevan? Dan dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Mengapa penilaian agunan penting dalam pemberian kredit oleh bank? Lagi kan? Atau lagi? Untuk penanya ketiga silakan bisa acungkan tangan. Yang mau nanya?
Mira, boleh aja silakan. Oke, jadi tetap dari yang lain boleh angkat tangan teman-teman. Bisa jawab? Bisa. Kalau apa? Berarti 2 aja. Soalnya ini tinggal 20 menit lagi. Nanti esensinya takutnya nggak dapat di mata kuliah. Kalau jawab aja teh yang ingat pada juga pertanyaannya. Bank memastikan bahwa nilai agunan tetap terlambat dan dapat digunakan sebagai jaminan kredit melalui beberapa cara. Yang pertama, pemantauan berkala bahwa bank melakukan penilaian ulang terhadap agunan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai pasar agunan masih sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan. Yang kedua, pemantauan kondisi agunan bank. Bank melakukan inspeksi atau kunjungan ke lokasi agunan untuk mengevaluasi kondisi fisiknya, terutama untuk aset tetap seperti tanah, bangunan, atau mesin. Yang ketiga, analisis pasar. Bank memantau kondisi pasar dan tren harga aset untuk mengantisipasi fluktuasi nilai agunan. Jika terjadi penurunan nilai yang signifikan, bank dapat meminta debitur untuk menambah jaminan. Yang keempat, pemeriksaan legalitas. Bank memastikan bahwa agunan tetap memiliki dokumen legal yang sah dan tidak terlibat dalam sengketa hukum yang dapat mengurangi nilai atau menghambat likuidasi jika ditemukan. Singkat pada jelas. Menanggapi pertanyaan dari Melati ya, tadi penilaian agunan ketinggalan pemberian kredit ya, bank. Yang pertama tentunya mengurangi resiko. Jika debitur gagal membayar pinjaman, bank dapat menjual agunan untuk menutupi kerugian. Yang kedua yaitu menentukannya besaran kredit. Penilaian agunan membantu bank menentukan beberapa besar kredit yang dapat diberikan kepada debitur. Lalu yang ketiga tadi memastikan likuiditas agunan. Bank perlu memastikan bahwa agunan dapat dengan mudah dijual atau diluangkan jika terjadi bukan prestasi. Yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi. Otoritas keuangan biasanya menetapkan aturan terkait penilaian agunan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan dan mengurangi risiko kredit. Singkatnya, mungkin penilaian agunan adalah langkah penting dalam manajemen risiko bank untuk memastikan pinjaman yang diberikan tetap aman dan dapat dikembalikan. Terima kasih. Cukup ya, kesimpulan aja ya. Teman-teman, kesimpulan pada presentasi kali ini, operasi kredit adalah aspek penting dalam perbankan yang meliputi proses pengajuan, penilaian, dan penjagaan kredit. Kredit berperan dalam mendukung perekonomian dengan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Namun, risiko gagal bayar dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank. Proses pengajuan kredit harus sistematis, termasuk seperti yang telah dijelaskan oleh para presentator tadi, yaitu termasuk pengumpulan data, verifikasi, analisis kredit, dan penilaian agunan untuk memastikan calon debitur mampu untuk membayar kreditnya. Mungkin presentasi kali ini dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan karena
kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.